Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Semoga damai sejahtera Allah senantiasa melimpah di dalam hati dan hidup saudara. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini. Aba Bapa, hari ini kembali kami duduk diam di bawah kaki-Mu dan menerima pengajaran firman-Mu. Kami mengarahkan fokus kami sepenuhnya kepada-Mu, dan kiranya Engkau menjagai kami dari gangguan apapun di saat kami mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian di dalam hati kami, agar kami bisa memahami apa yang kami dengarkan dan melakukannya dengan taat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 8 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat ini adalah bagian dari perumpamaan tentang penabur yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apabila kita membacanya secara terburu-buru, kita bisa melewatkan poin yang penting, yaitu semak duri ini bukan hanya berbicara tentang kekhawatiran yang bisa membuat orang percaya tidak berkembang dalam imannya, melainkan semak duri ini juga berbicara tentang kekayaan dan kenikmatan hidup yang bisa membuat orang percaya tidak berkembang dalam imannya. Bukan hanya hal yang negatif seperti kekhawatiran, melainkan hal yang positif seperti kekayaan dan kenikmatan hidup juga bisa menjadi semak duri bagi orang percaya. Firman Tuhan tidak pernah menentang seseorang untuk menjadi kaya, karena beberapa tokoh Alkitab diberkati dengan kekayaan yang luar biasa seperti Abraham, Yakub, dan Raja Daud. Yang ditentang oleh firman Tuhan adalah apabila kekayaan itu menjadi berhala dalam hidup seseorang, sehingga untuk memperoleh kekayaan itu orang bisa menggunakan berbagai cara yang tidak baik. Tuhan bahkan berkata bahwa Ia datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan ingin kita menikmati kehidupan yang telah diberikannya bagi kita, tetapi menurut cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekayaan dan kenikmatan hidup bisa menjadi semak duri bagi kehidupan orang percaya apabila kedua hal itu menjadi berhala di dalam hidupnya, sehingga membuatnya merasa tidak perlu mencari Tuhan yang benar. Kekayaan bisa memberikan rasa aman yang palsu bagi seseorang, karena orang bisa bergantung pada kekayaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kekayaan bisa memberikan rasa percaya diri yang palsu bagi seseorang, karena orang-orang dunia biasanya menghargai dan menghormati orang-orang yang kaya. Kenikmatan hidup bisa memberikan jalan keluar pelarian sementara dari masalah-masalah kehidupan. Orang kaya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Misalnya menikmati makanan mewah, menikmati liburan mewah, memiliki wanita-wanita cantik di sekelilingnya, membeli barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Kenikmatan hidup bisa memberikan damai sejahtera dan sukacita yang palsu bagi seseorang.
Baik hal yang negatif maupun hal yang positif bisa menjadi semak duri bagi kita apabila hal itu menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita. Namun, baik hal yang negatif maupun hal yang positif juga bisa membuat kita lebih menghasilkan buah-buah iman apabila kita menggunakan hal itu dengan benar. Kekhawatiran bisa membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan apabila kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kekayaan bisa membuat kita semakin murah hati dan mengasihi sesama apabila kita memandang kekayaan itu sebagai milik Tuhan dan bukan milik kita sendiri yang tentunya harus dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan kerajaan Allah. Kenikmatan hidup bisa membuat kita lebih bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa merasakan atau mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia ini. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar untuk memeriksa hati kita sendiri. Apakah kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup adalah semak duri yang menghambat pertumbuhan iman kita? Ataukah kita akan memakai hal-hal tersebut untuk lebih meningkatkan iman kita kepada Allah? Saya percaya Roh Kudus akan menerangi kita semua dan memberikan kita hikmat untuk tidak terhimpit oleh semak duri apapun. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk bisa mendengarkan pengajaran firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami mengenai semak duri berupa kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup yang bisa menghimpit iman kita. Tuntunlah kami ya Allah Roh Kudus, dan ingatkanlah kami agar kami tidak terpengaruh oleh kekhawatiran dan tidak bergantung pada kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga hal-hal tersebut menggantikan Allah yang benar. Urapilah setiap orang percaya yang sedang mendengarkan renungan hari ini, berikanlah kekuatan yang baru, berikanlah jalan keluar bagi setiap permasalahan yang mereka hadapi. Biarlah setiap orang mengalami kemenangan di dalam setiap bidang kehidupan mereka, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.